Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cahyo Suko Pranoto dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. Pada tugas 3 metodologi penelitian oleh dosen Bapak David Ferianto, Sarjana Teknik, Master of Engineering, Doctor of Philosophy. Saya akan mempresentasikan yaitu tentang implementasi total produktif maintenance atau TPM untuk meningkatkan efektivitas mesin packing produksi mie instan. Untuk yang pertama yaitu pendahuluannya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Mesin packing merupakan salah satu bagian penting dalam rantai produksi yang menentukan kecepatan dan kualitas output produk. Namun masalah seperti downtime, kerusakan mesin, dan efisiensi waktu sering menghambat produktivitas. Penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan metode FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis dengan nilai OEE Overall Equipment Effectiveness untuk mengukur kinerja mesin dan mengidentifikasi sumber utama ketidakefisienan. Studi ini akan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan inefisiensi seperti downtime, kecepatan kerja, dan produk cacat. Implementasi TPM akan lebih tepat sasaran bila diiringi dengan pendekatan teknik analisis risiko seperti FMEA dan mengidentifikasi kegagalan potensial pada mesin packing, mengevaluasi tingkat keparahan dan frekuensinya, serta prioritas tindakan pencegahan dan perbaikan. Rumusan yang digunakan yaitu yang pertama, apa saja potensi kegagalan terjadi pada mesin packing. Yang kedua, bagaimana penerapan TPM dapat mengurangi kegagalan tersebut. Yang ketiga yaitu seberapa besar peningkatan nilai OEE setelah implementasi TPM yang berbasis FMA. Tujuan penelitiannya yaitu menganalisa mode-mode kegagalan utama mesin packing dengan FMEA, menerapkan TPM untuk meminimalkan kegagalan yang diidentifikasi, terus mengevaluasi perubahan efektivitas mesin packing berdasarkan nilai OEE. Adapun batasan penelitiannya yaitu penelitian difokuskan pada satu jenis mesin packing pada satu lini produksi. Yang kedua yaitu mode kegagalan hanya dianalisis berdasarkan data historis kerusakan dan hasil observasi. Yang ketiga, evaluasi efektivitas hanya menggunakan parameter OEE. Manfaat penelitiannya untuk industri yaitu memberikan rekomendasi nyata dalam peningkatan efektivitas mesin dan penurunan downtime pada lini produksi packing. Untuk akademik yaitu menambah referensi penerapan TPM dan FMA. Untuk penelitian yaitu khususnya bagi saya memberikan pemahaman praktis tentang integrasi metode TPM dan OEE dalam perawatan mesin. Yang kedua yaitu pada bab 2 kajian pustakanya meliputi review penelitian terdahulu, spesifikasi dan cara kerja mesin, landasan teori, hipotesa dan kerangka teoris. Pada review penelitian terdahulu yaitu pada Muhammad Kholis Al-Farisi, Heri Murnawan, yaitu analisis pengukuran efektivitas mesin packing di unit 2 menggunakan OEE dengan pendekatan total production maintenance dengan jurnal teknik mesin pada tahun 2023 yaitu di mana permasalahan terjadi pada mesin packing yang telah usang akibat faktor usia mengakibatkan seringkali terjadi gangguan pada proses produksi. Perbaikan dengan melakukan penjadwalan preventive maintenance dan autonomous maintenance dengan dasar 3 pilar total produktif maintenance dengan menggunakan checklist pemeriksaan mesin packing. Dengan hasil implementasi yang didapatkan yaitu nilai OE sebesar 77,78% dengan standar GIPM sebesar 80%, sedangkan nilai availability-nya sebesar 89,71%, nilai performance sebesar 87,66%, dan nilai quality produknya sebesar 98,92%. Untuk WE untuk minimalkan menghilangkan gangguan atau kegagalan seperti downtime mesin berpasti bisa diterapkan di perusahaan. Perhitungannya yaitu dalam sudut pandang melalui indikator aspek dari kesediaan waktu,
kinerja mesin, dan kualitas produk untuk mencari kerugian yang ada pada mesin tersebut. Adapun spesifikasi yang digunakan untuk penelitian yaitu jenis mesin Tokiwa, eh, tipe mesinnya horizontal pillow pack wrapper dengan aplikasi kemasan mie instan yang sudah jadi. Kecepatan produknya bisa mencapai 155 untuk top speed. Untuk pengukuran produk maksimal, produknya yaitu panjangnya kurang dari 126 mm, lebarnya kurang dari 125 mm, dengan tinggi kurang dari 34 mm, dengan menggunakan lebar film maksimumnya 370 mm, daya listriknya 200 volt dengan daya sekitar 3,5 kW, dengan tekanan udara 0,5 MPa. Kontrol sistemnya menggunakan panel dan color touch panel, dan pemain dikendalikan dengan solid state relay dengan berat kurang lebih 1000 kg pada dimensi mesinnya yaitu panjang 5 sampai 6 meter. Cara kerja mesin packingnya yaitu yang pertama feeding product, yaitu produk dipindahkan ke dalam mesin menggunakan conveyor dan mekanisme atau feeder. Yang kedua yaitu pembentukan film dan penyusunan produk dengan serangkaian servo motor mengatur posisi tepat produk dalam posisi secara presisi. Yang ketiga penyegelan longitudinal atau panjangnya. Film disegel secara memanjang di bagian bawah produk yang menggunakan elemen panas atau ensilar. Yang keempat, penyegelan transversal atau pemotongan yang dibungkus atau dipotong secara otomatis yang bergerak di conveyor downstream untuk diambil atau dipindahkan ke tahap selanjutnya. Ya, yang terakhir, yang kelima yaitu discard, yaitu atau keluaran produk dipotong secara otomatis saat bergerak di conveyor downstream untuk diambil atau dipindahkan ke tahap selanjutnya. Yang keenam yaitu monitoring atau kontrol yang mengoperasikan atau mengendalikan mesin panel. Adapun landasan teori maintenance seperti tujuannya yang pertama yaitu memperpanjang usia kegunaan aset, yang kedua menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasarkan untuk memproduksi sebuah produk mie, yang ketiga yaitu menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam kegiatan darurat. Yang keempat yaitu menjamin keselamatan menggunakan sarana prasarana tersebut, health safety. Mhm. Adapun jenis pemeliharaan yaitu preventive maintenance. Kegiatan pemeliharaan dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan secara tiba-tiba. Yang kedua yaitu predictive maintenance, yaitu pemeliharaan dilakukan dengan cara memprediksi kondisi suatu peralatan atau mesin, kapan kemungkinan peralatan tersebut akan mengalami kerusakan. Yang ketiga yaitu corrective maintenance, pemeliharaan mesin setelah terjadi kerusakan dengan direparasi yang tidak dapat beroperasi kembali. Yang keempat yaitu breakdown maintenance atau pemeliharaan dilakukan setelah terjadi kerusakan peralatan mesin. Yaitu selanjutnya hipotesa, suatu pernyataan yang diduga sementara untuk penelitian yang paling memungkinkan dan harus dibuktikan dengan melakukan penelitian. Penelitian dilakukan dengan mengetahui efektivitas mesin packing untuk mengetahui downtime yang dominan pada mesin atau mode kegagalan sering terjadi guna untuk perbaiki peningkatan efektivitas mesin dalam produksi. Kerangkanya teorisnya itu pertama identifikasi masalah, yaitu eh, kenapa mesin saat berproduksi berhenti secara tiba-tiba yang membutuhkan waktu perbaikan eh, atau downtime yang cukup lama, dengan menerapkan controlled production eh, yang terjadinya waktu downtime yang berpengaruh pada efektivitas mesin produk, yaitu pada selanjutnya tahap penelitian OEE untuk mengukur efektivitas mesin berdasarkan dari availability rate, performance rate, dan quality rate, yaitu selanjutnya tentang failure mode and effect analysis (FMA) untuk mengetahui penyebab dan akibat mesin mengalami kerusakan serta mode kegagalan yang paling sering terjadi dengan tingkat cases pada mesin. Selanjutnya yaitu analisa dengan OEE dan FMA. Selanjutnya yaitu solusi, yaitu rekomendasi perbaikan aktivitas mesin yang telah terjadi. Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi, di mana pengumpulan data, pengolahan data, dan analisa dan interpretasi hasil. Pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder.
Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber tanpa melalui media perantara, berarti langsung ke operatornya atau atasannya. Dan yang kedua yaitu data sekunder, data yang diperoleh dari penelitian tidak langsung yang diambil secara dokumen, file, atau arsip dari perusahaan yang diperoleh melalui dokumentasi yang berhubungan dengan mesin tersebut. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, eh, mengetahui keadaan suatu di line dengan bagian produksi perawatan mesin yang didapatkan dari untuk mengetahui pendekatan efektivitas pada mesin beroperasi produk berjalan yang dapat diterapkan di perusahaan. Yaitu selanjutnya wawancara atau interview, pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara kepada karyawan atau atasan untuk mendapatkan data pada mesin tersebut. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesa terjadi pada di PT yang tidak bisa saya sebutkan, berfokus pada upaya peningkatan efektivitas untuk mengurangi jenis kegagalan downtime pada mesin packing, yaitu dengan perbaikan metode menggunakan OEE dan metode FMA yang diharapkan dapat mengurangi kerugian yang terjadi. Metode analisanya yaitu hasil pengolahan dari OEE yang terdapat tiga variabel yaitu availability rate, performance rate, dan quality rate yang dilakukan analisanya. Yang kedua yaitu pada mesin packing dilakukan verifikasi loss yang pengaruh kemudian dianalisa menggunakan diagram untuk di kumulatif lossnya terkecil hingga loss terbesar yang dapat mempengaruhi nilai OEE tersebut. Yang ketiga yaitu menganalisa mode kegagalan menggunakan FMA yaitu mengidentifikasi, mengevaluasi dari penyebab akibat kegagalan tersebut dari yang tertinggi terkait dari loss yang dihasilkan dengan analisis untuk mengetahui akar sebab dan akibat dari loss tersebut. Untuk diagramnya, yang pertama mulai penelitian, yang kedua pengumpulan data dengan jumlah produksi baik, jumlah produksi kotor, breakdown mesin, setup dan adjustment, waktu kerja mesin, dan planet downtime. Selanjutnya dengan pengolahan data dari OEE dengan availability-nya, performance, dan quality, dari FMA-nya, severity, occurrence, dan detection. Selanjutnya ya dilakukan analisis dan interpretasi hasil dari tersebut menggunakan data analisis OEE, analisa diagram, analisa FMA, dan rekomendasi perbaikan, dan sampai pada penelitian. Untuk pengumpulan data yaitu jumlah produksi baik, yaitu jumlah produk yang dihasilkan dan memenuhi standar kualitas, tidak ada cacat atau rusak dalam proses produksi selama periode tertentu. Yang kedua yaitu jumlah produksi kotor, yaitu unit yang dihasilkan untuk oleh mesin, baik itu produk yang memenuhi standar, good atau maupun yang cacat, not good selama proses produksi tersebut. Yang ketiga yaitu breakdown mesin, waktu yang hilang karena kerusakan terjadi pada mesin. Yang keempat yaitu setup adjustment, waktu yang diperlukan karena pemasangan, penyetelan atau penyusuan dilakukan dari mesin, dimulai pemanasan dan mesin berakhir dengan pendinginan hingga beroperasional dengan normal. Yang kelima yaitu waktu kerja mesin, aktual mesin digunakan berproduksi dalam periode tertentu pada shift, harian, mingguan, atau bulanan setelah dikurangi waktu henti terencana. Yang keenam yaitu planet downtime, waktu henti terencana yaitu periode waktu eh, dengan peralatan sengaja dihentikan operasinya untuk keperluan tertentu yang sudah dijadwal sebelumnya. Untuk pengolahan data yaitu OEE-nya perhitungannya menggunakan nilai efektivitas peralatan yang tersedia eh, dengan tingkat kualitas produk yang dihasilkan pada kinerja departemen manufaktur menjadi tiga, yaitu dibaginya availability, performance, dan quality. Setiap bagian menunjukkan ke arah proses yang ditarikan pada perbaikan. Rumus yang dihitung pada OEE tersebut yaitu availability dikali performance dikali quality. Adapun cara menghitung dari availability-nya yaitu pada menganggap persentase waktu yang dijadwalkan
untuk beroperasi, yaitu dengan kata lain keterbatasan persentase pada waktu mesin untuk produksi komponen dengan menghitungnya menggunakan rumus affability, yaitu operating time dibagi loading time dikali 100%. Itu mendapatkan operating time-nya dari waktu kerja mesin, planned downtime sampai downtime, dan loading time-nya yaitu waktu kerja mesin dikurangi planned downtime. Untuk performanya yaitu eh, menggunakan rumus total parts run kali ideal cycle time dibagi operating time. Eh, Yaitu dengan keterangan total parts run yaitu jumlah produksi kotornya, eh, dan ideal cycle time-nya yaitu waktu siklus waktu proses yang dicapai mesin produksi dalam keadaan optimal. Yang selanjutnya yaitu quality, dengan menggambarkan produk baik sebagai persentase dari produk tersebut menggunakan rumus good output dibagi total parts run. Yaitu good output adalah jumlah produksi bersih yang dihasilkan pada produksi. Adapun kategori standar dari OEE yang dibagi menjadi 5, yaitu pertama OEE kurang dari 40% dengan didefinisikan tidak diterima hasilnya. Yang kedua 40%, yaitu OEE kurang dari 59% terhitung rendah. 60% ya sama dengan OEE kurang dari 84% terhitung sedang. 85% yaitu OEE kurang dari 95% dari kelas dunia. Dan OEE lebih dari 95% yaitu sempurna. Adapun standar nilainya yaitu affability standar, nilai rasio affability-nya yaitu 90% atau lebih, performance-nya 90% atau lebih, dan quality-nya menggunakan rasionya 90%, 99% atau lebih. Adapun failure mode, mode efek analisinya yaitu dengan menentukan kegagalan produk pada tingkat desain untuk menghindari kegagalan menggunakan mesin pada desain maupun proses. Kerugiannya yaitu seperti breakdown, setup dan adjustment, small top, reduce speed, startup reject, dan production reject. Yang pertama yaitu dengan severingnya yaitu tingkat peringkat yang sesuai dengan keseriusan efek dari mode kegagalan mesin potensial yang yang terdiri dari 3 komponen mesin yaitu product scrap, downtime mesin, dan operator mesinnya. Yang kedua yaitu occurrence, yaitu peringkat terkait dengan memungkinkan mode kegagalan terjadi dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga, detection, yaitu metode yang digunakan untuk menilai efektivitas kontrol dalam mendeteksi mode atau penyebab kegagalan potensial. Adapun rumus yang digunakan yaitu dari kegagalan peralatan yaitu RPN, Risk Priority Number, yang dihitung hanya mewakili peringkatan mode kegagalan potensial mesin. Menggunakan rumus dari RPN yaitu severity dikali occurrence dikali detection. Hmm. Pada analisanya yang terakhir yaitu analisa menggunakan OEE dan dipengaruhi oleh 3 nilai yaitu affability rate, performance rate, dan quality rate. Apabila salah satu faktor memiliki nilai yang rendah, maka akan berpengaruh kepada nilai yang dia peroleh. Yang kedua yaitu analisa FMA. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui mode kegagalan efek yang ditimbulkan dari kegagalan tersebut, serta menentukan nilai dari risk priority number-nya pada mesin packing. Yang ketiga yaitu analisa diagram, yang mengkaji dan menafsirkan informasi yang disajikan dalam bentuk diagram untuk memperoleh pemahaman, kesimpulan, dan solusi terhadap suatu permasalahan. Yang terakhir yaitu rekomendasi perbaikan, saran atau tindakan yang disusun berdasarkan hasil analisa yang dilakukan
untuk menghilangkan akar masalah peningkatan efisiensi dan kualitas, mencegah kerusakan atau kegagalan berulang, dan meningkatkan efektivitas operasional. Ya. Hmm. Berikut yaitu tadi presentasi saya ya dengan mata kuliah metodologi penelitian. Saya tutup. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian presentasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.